Kehilangan karyawan atau kehilangan pelanggan? Mana yang lebih sering atau lebih menakutkan bagi sobat sekalian? Jangan-jangan sumber masalahnya sama. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana merancang training pengembangan kompetensi karyawan yang efektif dan efisien sehingga karyawan senang karena kompetensinya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga perusahaan. Dan diharapkan pelanggan bisa loyal kepada perusahaan kita karena produk dan layanan yang mereka dapatkan bisa optimal ya, sangat optimal dan memuaskan bagi mereka. Justru dia diberikan pelatihan akan semakin menambah motivasi kerjanya, semakin berkontribusi, semakin kerjanya semakin baik, kan itu harapannya. Nah, kalau kita salah memberangkatkan orang ya itu menjadi salah satu resiko. Kalau kita hubungkan dengan kemarin, siapa sih orang yang bisa kita developkan gitu ya? Training kan bagian dari development ya, jangka panjang ya, kita anggap jangka panjang. Maka bisa kita lihat siapa orang-orangnya itu dari asesmen tadi. Mungkin di antara para sobat itu ada yang masih karyawannya belum mencapai 10 atau bahkan tidak ada yang puluhan, tapi memiliki cita-cita mungkin, memiliki ratusan karyawan. Mungkin dari Pak Sulis ada yang bisa di-share nih. Kira-kira kalau memiliki puluhan hingga ratusan karyawan ini apa saja biasanya kendala? Keseruannya seperti apa? Keseruannya seperti apa? Masya Allah. Padahal Pak. Assalamualaikum. Punya 10 sama dibandingkan dengan lebih dari 10 ya, lebih dari 30 ya, dari sisi kuantiti jumlah sudah bisa kita bayangkan ya Pak Alfian ya. Mengelola lebih banyak itu maka kan tantangannya juga akan lebih besar ya bagi pengusaha atau bagi manajemen. Ya ini apa sih yang sering dihadapin gitu ya? Selama ini apa sih yang sering dihadapin kalau punya karyawan, tim itu lebih banyak? Ya. Iya, paling terlihat ya, yang lebih besar kalau kita hubungkan dengan yang pertemuan kita yang lalu itu di kinerja biasanya, kinerja gitu ya. Bahasa-bahasa seperti, "Ini kok nggak perform ya?" Gitu ya. "Ini orang-orang ini tim saya kok nggak perform ya, nggak menyelesaikan dikasih target itu nggak tercapai," dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang lebih sering dirasakan dan disampaikan gitu kan. Nah itu yang paling besar tuh. Nah, kalau kita coba uraikan, perform itu sendiri kalau kita uraikan bisa lebih spesifik tuh. Contohnya kalau dikasih tugas, ya, itu selesainya lebih lama. Dia dikasih deadline 1 hari, dia 2 hari. Nah, performa kan seperti itu salah satunya. Kemudian apalagi yang lain, yang dihadapi lebih banyak itu, sebenarnya meskipun sedikit juga dihadapi ya, dihadapi juga dengan sedikit orang yang lebih jumlah orang yang lebih sedikit, itu adalah gagal menyelesaikan tugasnya, kegagalan, ya. Entah itu, selain kalau tadi kan waktu yang lebih lama dari yang ditargetkan, yang direncanakan, juga failure tuh tidak menyelesaikan tugasnya, kegagalan tadi, ya, terjadinya entah itu kerusakan, ya, kerusakan barang, ya, seperti itu. Itu salah satu masalah-masalah ya yang dirasakan kalau sudah semakin banyaknya orang, ya. Apa sih yang membedakan jumlah karyawan yang banyak dengan jumlah karyawan yang masih sedikit, terutama pada kontrolnya. Timnya masih ramping, kita bisa lebih mudah ya, lebih lebih leluasa, kontrol kita itu lebih tepat gitu ya. Karena kan bayangkan timnya 5 sampai 10 itu. Dengan satu pandangan mata aja udah kita bisa lihat itu kan. Dari ujung satu sampai sana 10 orang bisa lihat tuh. Jadi kalau ada yang punya kendala, ada yang misalkan sedang kelabakan dan sebagainya, kita bisa lihat. Langsung bisa kita datengin tuh, ada apa dan sebagainya, kita berikan bantuan, kita berikan support gitu kan. Bagaimana dengan jumlah karyawan yang lebih banyak? Maka kita asumsikan, bisa kita bayangkan dengan jumlah orang yang lebih banyak, maka kan area kerjanya juga lebih luas. Bisa jadi kita di sini, tim kita berada di ruang sebelah, atau di gedung sebelah, atau bahkan di kota yang lain, itu kan, yang nggak bisa kita kontrol secara langsung. Nah, jadi tahunya adalah kita sudah tahu misalkan sore hari ini ya, "Loh kok belum selesai pekerjaannya?" Performan yang dihasilkan itu tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Satu orang tidak Biasanya perform seperti aja itu. pusing Pak ya, apalagi 100. Iya, satu Nggak perform semua ya. betul. Kalau satu masih bisa terasa ya, kalau 1 sampai 5 itu ya, 1 sampai 5 atau 10 lah ya, kita pakai angka 10 itu, biasanya kita bisa langsung ikut bantuin, Ya. ya kan, "Ada sini saya ikut dah, saya ikut bantuin," gitu kan, 1 sampai 10 masih masih bisa teratasi lah ya. Kalau sudah di atas 30 maka kan ini harapannya ini yang terjadi adalah kita bagi waktu nih, mana dulu yang harus saya support gitu ya. Apalagi kalau di sana masih belum ada layer-layer manajemennya, supervisornya belum ada. Kalau sudah ada supervisor itu masih bisa
Masih bisa terbantu. Jadi masing-masing per supervisor misalkan dia punya 5 subordinate ya, 5 tim misalkan ya, 5 orang di timnya. Maka ini masih tadi, masih bisa masuk seperti halnya kita mengelola 10 orang di bawah kita, gitu kan. Masih teratasi. Nah, tinggal nanti kemampuan supervisornya, mampu nggak supervisornya ngatasi, mengelola tadi ya, mengelola, mengontrol, tim yang di bawahnya. Gitu. Jadi performan itu yang akan lebih terasa, kok nggak perform ya, kok nggak bisa mencapai target ya, kan itu ya yang Iya. paling ada Belum di lagi kalau ini Pak kita. ya, supervisornya sendiri nggak perform. Ya itu tadi. Kalau kita sudah nunjuk supervisor misalkan, ternyata supervisornya nggak memiliki kompetensi di sana, gitu ya. Aduh, Apapun lah ya, entah itu kompetensi secara teknis, gitu ya. Timnya punya problem, dia nggak bisa bantuin, misalkan gitu ya. Atau ngelola orangnya nih, kalau timnya apa? Kita kan manusia ya, seperti yang kita bahas lalu ya. Yang kita hadapi ini kan manusia tuh. Ada timnya yang anggap aja sedang punya masalah ya, nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lalu supervisor ini tidak bisa mengelola kemampuan leadership-nya dia ya. Yang nggak bisa ngelola tim tadi, ya itu juga masalah yang lain tuh. Yang ada nanti malah satu tim yang nggak perform, bukan satu orang yang nggak perform, satu tim yang bisa nggak perform. Ngerembet bisa bahkan bisa berpengaruh ya, berimbas ke anggota tim yang lain gitu ya. mungkin ada juga dari pengusaha muslim ya, para sobat sejauh ini yang masih ragu ya, maju mundur untuk mengadakan training. Misalkan takut ketika sudah di training ternyata justru keluar dan sebagainya. Atau mungkin ada juga gejala-gejala yang menunjukkan sudah urgent sekali harus training, apapun alasannya. Atau seperti apa Pak? Oh ya, ini ada 2 sepertinya tadi ya saya tangkap ya. Oh Yang ya, pertama adalah sisi apa, was-wasnya, iya. pengusaha ya, kalau saya training nanti keluar gitu ya. Ya, sedangkan biaya training ini nggak sedikit ya. Nggak sedikit, ya betul. Kemudian yang Ya, kedua adalah ini gejalanya, ini harus di training. sebetulnya butuh training gitu ya. Nah, Sudah ada kesadaran ya, sudah ada kesadaran dari owner-nya gitu ya, dari hmm, pengusahanya, bahwa tim saya butuh training, harus segera di-training. ya. Ya itu alhamdulillah itu sudah bagus, berarti sudah ada kesadaran tuh. Ini sudah suatu hal yang cukup baik gitu ya bagi perusahaan. Cuman ada keraguan di sana, ada was-was di sana. Kalau saya training terus keluar gimana? Kan itu ya pertanyaannya ya. Jadi nggak usah di-training aja. Jadi yang pilih di mana nih? Oke, ambil aja 2 opsi. Ya. Alhamdulillah sudah sadar ya ini butuh di-training, cuman diberangkatkan apa enggak dengan kondisi yang tadi. Coba deh kita bayangkan, kalau kita berarti tadi kan gini, kondisinya sudah urgent, sudah penting banget untuk di-training. Berarti ini kan, untuk satu tujuan yang besar, ya enggak? Kalau sudah dikatakan urgent, important, penting, harus di-training kan, berarti kan ada sesuatu hal yang besar yang bisa kita dapetin gitu, Alfian. Bagi perusahaan kan gitu kan? Ya, sesuatu yang besar. Nah kita bayangkan dengan kondisi itu. Ini beneran penting apa enggak sih yang dicapai tadi? Kalau beneran penting, ya berarti memang ada ada resiko yang harus kita mitigasi gitu kan. Oke, Nah, untuk solusi dari masalah yang besar, kita harus berikan pelatihan, misalkan gitu ya, kita berikan alurnya seperti itu, supaya karyawan saya ini bisa performanya lebih bagus, atau yang sesuatu yang besar tadi ya, mendapatkan omset dan sebagainya, atau ada problem yang sedang dihadapi, sehingga ini benar-benar harus di-training-kan, maka harus di-training-kan. Ya, karena kalau kita tidak berikan pelatihan, objektif tadi nggak tercapai kan? Apa yang kita harapkan, harapan besar tadi nggak tercapai, kan ya. gitu. Karena ini kan wasilah ya, training ini wasilah, kita udah yakin itu misalkan. Saya udah yakin bahwa training ini dengan pelatihan ini wasilah, objektif tadi, goal tadi saya didapatkan oleh perusahaan. Maka ini kan harus terjadi itu sebetulnya. Nah sekarang, kita coba mitigasi tadi, oke kalau saya berangkatkan, resikonya apa? Oke, kalau sudah di-training-kan, bisa jadi orang itu nanti keluar, misalkan gitu ya. Itu Ya. kan resiko tuh. Pertanyaan Ya. saya, itu memang akan terjadi atau kekhawatiran kita saja? Pertanyaannya kan itu tuh. Kalau memang akan terjadi, maka bagaimana kita mitigasinya? Pertama, ini karena orangnya ya, kalau memang orangnya akan keluar, ya jangan dia yang diberangkatkan. Cari kandidat yang lain yang berangkatin, gitu kan. Yang mana ya, yang memang anggap aja bahkan tidak ada kemungkinan dia akan keluar dengan diberikan pelatihan. Gitu, karena kita ngomongin ke asesmen yang kemarin. Tidak semua Hmm. orang punya dorongan untuk keluar sebetulnya. Cari siapa yang memang punya, apa namanya ya,
motivasi untuk bertahan di perusahaan ini. Develop orang yang memang punya motivasi untuk bertumbuh di perusahaan ini. Itu yang kita cari. Justru dia diberikan pelatihan akan semakin menambah motivasi kerjanya, semakin berkontribusi, semakin kinerjanya semakin baik, kan gitu harapannya. Nah, kalau kita salah memberangkatkan orang ya itu menjadi salah satu resiko. Kalau kita hubungkan dengan kemarin, siapa sih orang yang bisa kita develop kan gitu ya? Untuk Nah, apa? Siapa siapa yang mau dipromosi? Itu kita bisa mendapatkan datanya dari hasil asesmen. Kemudian siapa orang yang kita develop, training kan bagian dari development ya, jangka panjang ya, kita anggap jangka panjang. Maka bisa kita lihat siapa orang-orangnya itu dari asesmen tadi. nah, mungkin ada ini Pak, ada pengalaman dari para pengusaha muslim yang apa ya, kecewa mungkin. Sudah pernah melakukan training tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hmm. Apa ada kasus yang pernah diketahui Pak? Kira-kira sebabnya apa ya? Atau penanganannya? Ya, Masya Allah ya. Atau sebabnya dulu aja, sebabnya apa? Ya salah satu kemungkinannya adalah tidak mendapatkan, nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat apa, nggak belajar apa-apa. Ya, cuman kan faktornya banyak nih Pak Alfian ya. Dari sisi materinya bisa jadi, dari sisi yang desain apa, yang ngirim bisa jadi gitu ya. Hmm. Dari si karyawan yang berangkat juga bisa jadi. Saya dulu karyawan juga gitu ya. Banyak yang beranggapan, ya kalau banyak berarti nggak hanya saya aja ya, karena kan kalau ngobrol-ngobrol, ya sama ternyata kita gitu ya. Training Ya. itu kesempatan untuk liburan. Ya kan ya? Training itu kesempatan untuk Eh, liburan. keluar dari operasional itu Pak, ya. Keluar dari personal, kemudian bisa jadi keluar kota. Ya itu manusiawi ya, kita meninggalkan rutinitas. Memang bagian yang perlu dimaklumi. Nah, sekarang kan bagaimana kita memastikan bahwa siapa yang kita berangkatkan itu juga nanti pulang membawa hasil gitu kan, Hmm. membawa hasil. Training itu kan kita fokus pada objektif. Kalau saya berangkatkan misalkan Mas Yahya ya, kita berangkatkan training, untuk ikut training apa? Pulang dari sana tujuannya adalah mempelajari 1, 2, 3, dan 4. Itu harus didapetin. Jadi dari sisi karyawannya yang berangkat pelajaran juga harus kita pastiin dia mempelajari sesuatu. Silakan liburan lah ya, silakan jalan-jalan, tapi pulang bawa ilmunya dibawa, itu dicatat apa nanti sharing. Itu salah satu cara kita memastikan. Nah, saya tarik mundur lagi itu dari sisi karyawan yang diberangkatkan. Dari kita yang menentukan training mana yang diambil nih, ya itu juga tantangan nih. Misalkan Mas Akbar ya yang punya tugas ya, Mas Akbar ditugaskan oleh perusahaan untuk mencari training apa yang bisa diikutin gitu ya, lalu dicarilah. Nah, ada 2 metode berarti kan, yang pertama training publik bisa. Jadi kita perusahaan mengirimkan karyawannya untuk mengikuti training yang bersifat publik. Oh. Ya, jadi terbuka untuk umum, boleh diikuti oleh perusahaan mana saja. Jika ini yang kita ambil, yang kita pilih, maka ada kemungkinannya apa itu? Materi yang diberikan itu adalah apa yang memang sudah menjadi modulnya providernya, gitu ya. Jadi Hmm. ya apa yang disampaikan ya itu kita ngikut aja. Ya, apakah dia menyelesaikan masalah kita atau enggak, kita nggak tahu, ya. Atau mungkin nggak semua. Kita hanya memerlukan 1, 2 poin saja, insight ya, yang bisa kita bawa. Atau bisa jadi itu ternyata tepat, itu jadi ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Yang kita ambil adalah topik, judul pelatihan yang sesuai sepenuhnya ya, atau bisa jadi sebagian, karena sebetulnya sebagian yang lain kita sudah pelajarin, misalkan seperti itu, atau sama sekali enggak. Maka, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi pelatihan tadi ya, benar apa enggak, sesuai enggak, memberikan apa, menjadi solusi bagi kita apa enggak. Itu caranya gimana? Makanya kalau tidak fokus pada judul saja, minta silabusnya, apa saja materi kurikulum yang dibahas gitu ya. Nanti ini sesuai enggak dengan apa yang kita butuhkan, nah gitu. Jadi kalau kesalahan itu ngambil judulnya aja, judulnya wow nih gitu ya. Judulnya bagus nih, materinya juga bagus. Tanpa memperhatikan silabusnya tadi ya, materi apa saja, itu kita ada kemungkinan nanti salah pilih jadi zonk gitu ya, salah pilih, oh ternyata materinya ini aja. Oh. Pernah pengalaman juga seperti itu ya, judulnya bagus ya, judulnya bagus, kita berpikir bahwa ternyata itu advance gitu kan, ternyata dia hanya, fundamental saja. Itu kita ternyata sudah ikut materi seperti ini. Yang kita harapkan adalah yang materi yang advance ya. Melihat judul saja, kita tidak memperhatikan materi detailnya, kita salah mengidentifikasi pelatihan. Berikutnya adalah yang in-house tadi, kalau kalau kita ini house, maka ini seharusnya bisa lebih tepat ya. In-house itu kan didesain sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Nah, namun apakah ada kemungkinan tidak mencapai objektif latihan, learning objektif gitu ya? Bisa jadi. Kalau di saat kita brainstorming ya,
menguraikan masalahnya apa yang terjadi, identifikasinya, desainnya itu tidak tepat. Maka nanti delivery dari trainingnya, penyusunan materinya tidak tepat pada objek, yang kita harapkan. Nah, jadi coba ya kalau saya rangkum tadi ya. Ya. Kesalahan pengiriman training itu biasanya dari pertama kita mengidentifikasi pelatihan itu sendiri, Hmm. ya. Kemudian memahami masalah kita apa sih, kemudian objektif apa sih yang ingin didapatkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pada yang kita berangkatin tuh, niatnya liburan bukan training, gitu ya. Kan memang sesuatu yang pasti itu tidak ada ya. Nggak ada, misalkan kita harapkan hasil pasti dari suatu training, Pak. Cuman ya, ciri-ciri mengetahui training itu berdampak berarti tadi itu Pak, harus sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya, kita harus pahami Seperti kan, dulu apa sih masalah yang kita hadapin, gitu ya. oh masalahnya Ya, dulu. masalah apa yang kita Mhm. hadapin? Apa, gap apa? Kalau pelatihan kan berarti pada sisi orangnya, bukan dari sistem orangnya gitu ya, bukan pada Ini berarti proses. identifikasi masalah juga harus tepat, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi kalau kita salah pada kan gini, contohnya ya, orangnya nggak bisa jualan, kok nggak menjual banyak ya, itu ya misalnya ya, masalahnya pada sales tuh. Salesnya nggak menjual banyak, itu apakah problemnya harus langsung pada orangnya? Belum tentu, Hmm. gitu ya. Nah, kita identifikasi masalahnya itu ada di mana, problem apa, kan dari masalah itu kita baru bisa mencarikan sampai akar masalah berarti ya dia. Berarti Hmm. kita dari sisi learning faktornya, untuk menyelesaikan masalah tadi, faktor pembelajaran apa yang bisa kita berikan? Diselesaikan dengan training itu bagian mananya? Untuk menyelesaikan kan masalahnya ini besar nih ya, Ya. kompleks ya istilahnya ya. Nah, bagian mana yang bisa diselesaikan melalui training, melalui pembelajaran. Nah, itu harus kita dapatkan tuh. Misalkan cara komunikasinya atau kemampuan presentasinya. Ya. Ya, maka kita carikan pelatihan tentang presentasi atau cara berkomunikasi. Karena masalahnya adalah tadi gitu kan. Nah, dengan menganalisa kita problem apa, learning faktornya apa yang tepat, baru kita susun ke materinya, silabusnya, judulnya. Nah, ini yang bagian dari masing-masing perusahaan itu identifikasi itu saja. Nyusun materinya, silabusnya itu berikan kepada ahlinya saja, berikan pada si penyedia training gitu kan. Nanti beliau yang punya kompetensi untuk menyusun trainingnya. Kecuali kita punya tim training internal ya. Ya, ini karena judul dari pembahasan kita kan psikotraining, Pak. Mhm. Tapi untuk di sharing consulting sendiri ada Pak, identifikasi masalah secara mendalam sebelum kita menyampaikan training yang diinginkan oleh Mhm. klien. Gitu. Ya, solusi kita, risiko training itu memang adalah based on performance gap dulu ya. Ada 2 nih ya, pertama adalah performance gap. Jadi, apa sih sebetulnya problem yang sedang dihadapi? Kita coba bantu menguraikan sampai dengan root cause-nya dulu, akar masalahnya apa. Kemudian kita coba agak cari juga nanti learning faktornya apa. Dari pelatihan itu apa yang bisa berdampak pada untuk mengatasi problem tadi, gitu kan. Nah itu nanti kita mulainya dari sana, bahkan makanya kalau mau training biasanya gitu ya, mau training di Ziko itu banyak meeting sebelum training. Ya, masalahnya apa itu, bener-bener sampai kita dapat, oke learning faktornya adalah ini. Kita fokus pada objektif, pada dampaknya. Ya, kita mengharapkan bahwa investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu benar-benar dampaknya besar. Bukan hanya menghabiskan budget. Nah, ini kan salah satu apa yang terjadi itu kan, training Iya, menghabiskan budget. Audiens ini siapa Pak Alfian? Audiens ini siapa? Staf, level supervisor, atau yang ikut manajemen? training Pak, yang di Iya, training. iya, karena nanti akan menentukan tuh desain kita seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa ya, exercise-nya apa yang digunakan. Kita fokus pada manfaat insya Allah Pak ya, kita Iya, fokus pada insyaallah. manfaat ya sebagaimana selama ini kan, sebagaimana misi kita ya, misi Zada Consulting adalah memberikan manfaat, mendukung ya, maka ya kita nggak pungkiri ada pelatihan yang memang dijalankan karena anggaran ya, sudah ada anggaran harus dijalankan. Tapi misalkan pun terjadi seperti itu, maka kita akan ajak ya, kita akan ajak, oke manfaat apa yang bisa kita capai? Ya, itu anggaran gitu ya. Oke, misalkan kalau memang tidak ada problem, ya kan nggak semua perusahaan itu merasakan ya saya punya masalah itu nggak ada. Ada yang saya nggak ada masalah gitu ya berjalan normal. Maka minimal gini, gimana kalau kita jadikan itu sebagai momen untuk engagement, meningkatkan kekompakan tim misalkan gitu ya. Hmm. Nah ini bisa seperti itu atau bersifat refresher. Bagaimana kalau anggaran yang ada ini terlaksana sekaligus manfaatnya apa yang bisa dapatkan gitu kan? Masya Allah. Jadi semoga bermanfaat ya. Jasa Koher, sekali lagi Pak Siska semoga bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting